Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya sendiri yaitu Sofi Rohman dan dua rekan saya yaitu Rohdina Dilaranti dan Wanda Gita Cahyani. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi pemikiran demokrasi barat. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu demokrasi dalam pandangan barat. Demokrasi menurut para ahli ditemukan di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Merupakan penemuan yang sangat menarik oleh bangsa-bangsa di dunia karena dianggap sangat berguna untuk negara-negara yang berdaulat. Pada pasang surutnya, demokrasi dibela mati-matian oleh para tokoh-tokoh Yunani seperti lain halnya dengan tokoh-tokoh Yunani lainnya. Plato dan Aristoteles dengan tegas menyatakan bahwa demokrasi sangat berbahaya. Plato khawatir bahwa pilihan rakyat belum tentu baik, apalagi kondisi ilmu pengetahuan rakyat yang masih terbatas. Sedangkan itu Aristoteles menyatakan suatu pemerintahan yang berdasarkan pilihan banyak orang dipengaruhi kelompok tertentu yang merasa berjasa, hingga akhirnya kediktatoran atau penguasa diktator pun muncul. Kata-kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demo yang berarti diambil dari kata Yunani dan pula demos yang berarti rakyat atau penduduk. Dan dua kata penggal adalah kresi yang diambil dari kata kratia yang artinya sistem hukum atau kekuasaan. Dan jika digabungkan menjadi sebuah desmokrasia yang artinya kekuasaan yang datang dari rakyat. Kata-kata ini juga ada di dalam bahasa Latin, demokratia. Berangkat dari kata-kata itu, istilah tersebut selanjutnya menyebar ke bahasa-bahasa barat sambil membawa akar dan akal pikiran, jiwa, dan sosial. Demokrasi yang berkembang di barat berarti suatu pemerintah yang dikontrol atau dikendalikan langsung oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Untuk pertama kalinya praktik demokrasi dilakukan di Yunani pada saat pembentukan negara atau kota polis. Tatkala seluruh rakyat atau warga berhak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, maka cara seperti itu disebut demokrasi langsung. Sistem ini dapat dijalankan sesuai dengan kondisi penduduk. Pada saat itu relatif sedikit, seperti Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi, dengan jumlah penduduk yang lebih kurang 400.000. Sementara memperoleh hak untuk duduk dalam majelis umum rakyat berjumlah 10.000, karena selebihnya adalah budak. Meskipun demikian, beberapa hal yang cukup menarik dalam sistem demokrasi Athena adalah pada hakikatnya warga negara sendiri yang langsung membuat keputusan politik dan mengawasinya. Kemudian terdapat ekualitas hukum dan politik, sehingga tidak disertai dengan ekualitas ekonomi. Bagi semua warga negara dalam hal memberikan suara pada berbagai isu dan dialog terbuka termasuk dalam hal menduduki jabatan pemerintah. Kebebasan berpolitik dan berkewarganegaraan ini dijamin sepenuhnya dan proses penentuan kebijakan dilakukan dengan pemungutan suara atau voting yang berarti keputusan didasarkan dengan suara mayoritas atau suara terbanyak. Sekian. B. Musyawarah dalam pandangan Islam. Musyawarah sangat penting dalam menciptakan peraturan dalam masyarakat. Setiap negara maju yang menginginkan terciptanya keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya selalu memegang prinsip musyawarah, karena tidak satupun yang menyangkal akan kewajiban musyawarah dalam Islam. Konteks Al-Quran dan As-Sunnah berarti partisipasi semua pihak untuk menentukan dan menata kehidupan manusia secara keseluruhan. Ulil amri atau para pemimpin, ahludin dan ahli pikir lainnya, bahkan seluruh rakyat yang berkepentingan harus dimintai pendapatnya langsung ataupun melalui wakil-wakil yang mereka percayai, dengan syarat permusyawaratan harus bebas, adil, dan ikhlas. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan dalam menyampaikan sebuah materi terkait mengenai sisi persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan musyawarah. Sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Wanda Gita Cahyani dan juga Sofi Rohman. Sekarang saya akan membahas terkait mengenai
sisi persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan musyawarah. Sebenarnya dalam memperhatikan makna dari judul yang sudah tertera ini, maka ditarik sebuah kesimpulan tentang makna demokrasi dan sebenarnya musyawarah itu seperti apa. Nah, demokrasi maupun masyarakat adalah hal yang sangat terbuka dalam melibatkan berbagai komponen bangsa untuk kepentingan rakyat. Sehingga apapun itu yang didasarkan dengan demokrasi dan sebagainya itu adalah bentuk dari populer rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan tiga ini menjadi faktor penting dalam sebuah musyawarah ataupun demokrasi. Oleh rakyat yang dimaknai apa? Yang dimaknai adalah rakyat yang memahami persoalan secara komprehensif agar segala keputusan yang diambil tidak serta-merta merugikan rakyat itu sendiri. Nah, prinsip dasar yang kita ketahui di sini adalah equality before the law. Artinya adalah kebebasan dalam berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ini yang harus menjadi sebuah keadilan dalam mempertahankan sebuah kebebasan dalam menyampaikan argumentasi ataupun pendapat serta hak asasi manusia yang menjadi pegangan ataupun yang menjadi pedoman sangat dijunjung baik oleh demokrasi maupun musyawarah itu sendiri. Dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah itu sudah tertera dan sudah sangat jelas terkait mengenai penyampaian ataupun kebebasan untuk berargumentasi atau mengeluarkan pendapat. Beberapa masalah kesejahteraan rakyat, demokrasi lebih bersifat duniawi yang mengarah pada kebutuhan hidup material, antara lain yaitu kebutuhan makanan, pangan, sandang, dan papan. Jadi sandang, pangan, papan itu sangat penting dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Musyawarah selain itu juga kebutuhan moral, spiritual sebagai perekat duniawi. Artinya bahwa kehidupan duniawi juga dijunjung tinggi oleh masalah spiritual ataupun religi sebagai ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka kekuasaan demokrasi bisa jadi di tangan parlemen atau lembaga yang diatur oleh undang-undang. Kenapa demikian? Karena demokrasi adalah suatu sistem yang ada di Indonesia, yaitu bebas dalam melakukan kebebasan dalam melakukan demokrasi, yaitu kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan gagasan. Artinya di sini memang sudah sangat jelas yang saya sampaikan tadi. Ini menjadi faktor penting dalam masyarakat itu sendiri untuk melakukan kebebasan dalam berpendapat sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait mengenai materi tersebut. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.